Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Titik Sandra, NIM 1914040028, jurusan Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, pada video nanti saya akan membahas beberapa soal mengenai matematika diskrit, terutama pada materi prinsip inklusi, eksklusi, dan fungsi pembangkit. Nah, berikut ini adalah video penjelasannya, semoga bermanfaat. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama kita bahas soal nomor 1, di mana soalnya pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. 212 siswa mengambil kuliah matematika diskrit dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Nah, untuk penyelesaiannya kita buat yang diketahuinya dulu. Nah, misalkan A1-nya sama dengan jumlah siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, berarti A1-nya 345. Kemudian A2 sama dengan jumlah siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi A2-nya sama dengan 212. Kemudian A1 irisan A2 sama dengan 188. Berarti yang ditanya yaitu jumlah A1 atau A2 atau A1 gabung A2. Nah, berarti untuk penyelesaiannya kita masukkan rumus. Nah, di sini kita lihat soal ini merupakan materi tentang prinsip inklusi eksklusi. Nah, kita masukkan rumusnya. Berarti jumlah A1 ditambah A2 dikurang A1 irisan A2. Kemudian kita masukkan nilainya. A1 tadi 345 ditambah nilai A2-nya berarti 212 dikurang 188. Jadi hasilnya 369. Nah, selanjutnya, jadi siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja adalah 369 siswa. Kemudian siswa yang hanya mengambil kalkulus saja, berarti yang mengambil kalkulus saja kita buatkan 369 dikurang kalkulus itu 345. Jadi hasilnya 24 siswa. Kemudian yang siswa yang hanya mengambil matematika diskrit saja. Jadi 369 dikurang 212 sama dengan 157 siswa. Nah, inilah pembahasan soal nomor 1. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, di mana soalnya tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Jadi untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 5, 7, dan 11. Jadi kita misalkan A1 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5.
Kemudian A2, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Kemudian A3-nya, yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Kemudian A1 irisan A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Begitu juga dengan A1 irisan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Kemudian A1 irisan A2 irisan A3, yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Kemudian juga kita ketahui N sama dengan banyak bilangan 1 sampai 1000 sama dengan 1000. Kemudian untuk A1, jumlah A1 kita buatkan A1 sama dengan banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Jadi kita buatkan 1000 per 5. Jadi hasilnya ini dapat 200. Kemudian jumlah A2 sama berarti 100 dibagi, tadi A2-nya habis dibagi 7. Nah, dapat hasilnya 142. Kemudian untuk A3, jumlah A3 itu habis dibagi 11. Jadi 1000 per 11. Dapat hasilnya 90. Kemudian untuk A1 irisan A2 sama dengan 1000 dibagi 35. Nah, dapatnya 35 ini yaitu dari A1 dan A2, berarti KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Maka dapatlah 28. Kemudian untuk A1 dengan dan A3. Nah, berarti 1000 dibagi 55. Jadi habis dibagi A1-nya 5, A3 11. Jadi KPK-nya 55. Dapatlah hasilnya 18. Kemudian untuk A2 dan A3 sama dengan 1000 per 77 sama dengan 12. Untuk A1 dan A2 dan A3 sama dengan 1000 bagi 385. Jadi A1, A2, A3. Tadi 5, 7, 11. Nah, KPK-nya dapat 385. Jadi hasilnya ini dapat 2. Kemudian yang ditanyanya yaitu, jadi kita untuk hasilnya kita garis. Nah, jumlah A1 atau A2, A3 sama dengan jumlah A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang
A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3 ditambah A1 irisan A2 irisan A3. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, dapatlah tadi kan A1-nya 200, untuk jumlah A2-nya 142, jumlah A3-nya 90, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan nilainya. Jadi 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 ditambah 2. Dapatlah hasilnya 376. Maka yang tidak habis dibagi maka tadi kan 1000, jadi dikurang 376. Jadi dapatlah 624 bilangan. Jadi yang tidak habis dibagi itu adalah 624 bilangan. Inilah bahasan soal nomor 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yang mana soalnya tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, dengan A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Jadi untuk penyelesaiannya kita ketahui dulu. Nah, N merupakan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama dengan 0, B besar sama dari 0, C besar sama dengan 0, dan D besar sama 0. Kemudian kita buatkan untuk nilai N sama dengan, berarti 54 ditambah 4 dikurang 1, 54. Nah, untuk N-nya yaitu 54, kemudian sama dengan 57, 54. Jadi bisa kita cari hasilnya menggunakan faktorial. Berarti 57 faktorial dibagi 54 faktorial 3 faktorial. Nah, sama dengan 57 dikali 56 dikali 55 dikali 54 faktorial dibagi 54 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ini kita coret. Nah, hasil dari ini dapatlah nilainya 29.260. Kemudian untuk P1. Jadi P1 itu kita ketahui adalah banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D juga besar sama 0. Kemudian P1 ini solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. Dengan A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama dengan 0, C besar sama dengan 0, dan D besar sama dengan 0. Jadi untuk jumlah P1 ini kita buatkan P1 sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1. Nah, tadi kan dapat P1-nya 20. Jadi 20 sama dengan
23, kita jumlahkan ini 23, ini 20, sama kayak tadi, 23 faktorial dibagi 20 faktorial, 3 faktorial. Nah, kita cari. Jadi untuk jumlah ini berarti 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 faktorial dibagi 20 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Ini kita coret ini. Nah, dari perkalian ini dibagi 6, dapatlah hasil untuk jumlah P1-nya nanti berarti 1771. Kemudian untuk nilai P2, kita ketahui dulu P2 sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama dengan 0, C besar sama 44, dan D besar sama dengan 0. Jadi solusi dari A ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 10. Dengan A besar sama dengan 0, B besar sama dengan 0, C dikurang 44 besar sama 0, dan D besar sama dengan 0. Jadi untuk jumlah P2 kita buatkan. Jumlah P2. Nah, sama dengan tadi kan dapatnya 10, jadi 10 ditambah 4 dikurang 1, ini 10, sama dengan 13, ini 10, kemudian sama 13 faktorial dibagi 10, 3 faktorial, jadi 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial dibagi 10 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ini bisa kita coret. Nah, dapatlah untuk jumlah P2-nya berarti 286. Kemudian untuk P3, nah kita ketahui P3 adalah banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama dengan 0, C besar sama 0, dan D besar sama 37. Kemudian solusinya dari A ditambah B ditambah C ditambah D dikurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17. Dengan A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama dengan 0, dan D dikurang 37 besar sama dengan 0. Jadi untuk nilai P3 kita buatkan juga. Jumlah P3 sama dengan tadi kan 17 ditambah 4 dikurang 1, 17 sama dengan, jadi 20, 17 sama dengan 20 faktorial bagi 17, 3 faktorial sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial. Kemudian 17 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa kita coret. Nah, dapatlah untuk nilai P3-nya yaitu 1140. Kemudian untuk P1, P2 berarti banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar
sama 44, D besar sama dengan 0. Jadi solusinya dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24. Dengan A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C dikurang 44 besar sama dengan 0, dan D besar sama dengan 0. Jadi untuk jumlah P1 dan P2 ini, jadi untuk jumlah untuk P1, P2 ini sama dengan, tadi kan min 24 tambah 4 dikurang 1 min 24. Jadi kita lihat ini tidak ada penyelesaiannya. Atau jumlah NP1 P2 ini sama dengan 0. Jadi kita ketahui juga untuk P1 dan P3 sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama dengan 0, dan D besar sama 37. Kemudian untuk P2 dan P3, sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, dan D besar sama 37. Kemudian P1, P2, dan P3 sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama dengan 44, dan D besar sama 37. Jadi untuk jumlah P1 dan P3, P2 dan P3, kemudian P1 dan P2 dan P3 ini itu dengan cara yang sama, maka diperoleh jumlah P1 P2 sama dengan jumlah P2 dan P3 sama dengan jumlah P1 P2 P3 sama dengan 0. Jadi yang ditanya tadi banyaknya solusi bulat dan negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dengan A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Jadi untuk penyelesaiannya kita jawab. Nah, kemudian kita jawab. Berarti jumlah P1 atau P2 atau P3 sama dengan N dikurang jumlah P1 dikurang P2 dikurang P3 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P1, ini P1 dan P2. Kemudian P1 dan P3 ditambah jumlah P1 dan P2, P3. Jadi kita masukkan nilai-nilai tadi, di mana jumlah N tadi dapat hasilnya yaitu 29.260. Jadi dikurang jumlah P1 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0. Jadi hasilnya 26.063. Maka
banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 50 dengan A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Jadi dapatlah hasilnya yaitu 26.063. Kemudian soal nomor 4 dengan soalnya tentukan deret Taylor dari yang pertama fx sama dengan 1 dibagi 1 dikurang x. Yang kemudian yang B-nya fx sama dengan 1 dibagi 1 dikurang x kuadrat. Jadi untuk penyelesaiannya kita selesaikan yang A dulu, yaitu fx sama dengan 1 dibagi 1 dikurang x. Jadi kita jabarkan, kemudian dari fx sama dengan 1 per 1 dikurang x. Jadi kita ketahui bahwa f0-nya sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Dimana ininya sama dengan 1 dikurang x pangkat min 1. Nah, kemudian kita ke rumus turunan. Untuk turunan yang pertama sama dengan min 1 dikurang x pangkat min 2 dikali min 1. Jadi 1 dikurang x pangkat min 2. Nah, 1 dikurang x pangkat 2. Jadi untuk turunan f aksen 0-nya pertama yaitu 1. Kemudian untuk f2 turunan yang keduanya yaitu f2x sama dengan min 2 1 dikurang x pangkat min 3 dikali min 1. Jadi 2 dibagi 1 dikurang x dipangkatkan 3. Jadi f double aksennya itu sama dengan 2. Nah, jadi 2 ini 1 dikurang x sama dengan pangkat min 3. Kemudian untuk f3-nya, turunan yang ketiganya sama dengan min 6, 1 dikurang x pangkat min 4 dikali min 1. Jadi 6, 1 dikurang x pangkat min 4 sama dengan 6, 1 dikurang x pangkat 4. Jadi untuk f turunan yang ketiga ini sama dengan 6. Jadi untuk menentukan deret Taylor dari fx-nya kita menggunakan rumusnya yaitu dari fungsi fx tadi 1 dikali x0 per 0 faktorial ditambah 1x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2x kuadrat per 2 faktorial ditambah 6 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi dapatlah deret Taylor-nya yaitu 1 ditambah x ditambah x2 ditambah x3 ditambah dan seterusnya. Itulah deret Taylor dari fx sama dengan 1 dikurang 1 dibagi
1 dikurang X, yaitu 1 ditambah X, ditambah X kuadrat, ditambah X pangkat 3, tambah dan seterusnya. Kemudian soal yang B-nya yaitu deret Taylor dari fx sama dengan 1 dibagi 1 dikurang X kuadrat. Jadi untuk penyelesaiannya, kita buat fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat, maka f0-nya sama dengan 1. Kemudian untuk turunan pertama, kita menggunakan rumus diferensial pada pembagian, yaitu U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Jadi 0, 1 dikurang X kuadrat dikurang 1 min 2X dibagi 1 dikurang X kuadrat pangkat 2. Jadi 2X dibagi 1 dikurang X kuadrat pangkat 2, maka F aksen 0 sama dengan 0. Untuk turunan keduanya yaitu V aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kemudian 2, 1 dikurang X kuadrat, angkatkan, dikurang 2X, min 4X, 1 dikurang X kuadrat. Nah, dibagi 1 dikurang X kuadrat, angkatkan. Jadi 2, 1 dikurang X kuadrat, 1 dikurang X kuadrat ditambah 8X kuadrat, 1 dikurang X kuadrat, dibagi 1 dikurang X kuadrat, dan kita kalikan berarti pangkat 4. Jadi 2 dikurang 2X kuadrat, 1 dikurang X kuadrat ditambah 8X kuadrat, 1 dikurang X kuadrat, dibagi 1 dikurang X kuadrat pangkat 4. Jadi 8X kuadrat dikurang 2X kuadrat ditambah 2, 1 dikurang X kuadrat, dibagi 1 dikurang X kuadrat pangkat 4. Nah, ini bisa kita coret. Kemudian dapatlah 6X kuadrat ditambah 2 dibagi ini berarti 1 dikurang X kuadrat pangkat 3. Jadi untuk V aksen 0 sama dengan 2. Kemudian untuk turunan yang ketiga, X sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kemudian 12X, 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 2 min 6X, 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 2, kemudian dibagi 1 dikurang X kuadrat dipangkatkan 3 kuadrat. Kemudian
12x 1 dikurang x kuadrat pangkat 3 dikurang min 36 x pangkat 3 dikurang 12x. 1 dikurang x kuadrat pangkatkan. Kemudian dibagi 1 dikurang x kuadrat dikalikan berarti pangkat 6. Jadi 1 dikurang x kuadrat pangkat 2 12x 1 dikurang x kuadrat dikurang min 36 x pangkat 3 dikurang 12x. Jadi dibagi 1 dikurang x kuadrat pangkat 6. Nah, ini bisa kita coret. Jadi 24x pangkat 3 ditambah 24x dibagi 1 dikurang x kuadrat, jadi tinggal pangkat 4. Jadi 24x x kuadrat ditambah 1 dibagi 1 dikurang x kuadrat pangkat 4. Maka F turunan ketiga itu F3 aksennya itu 0. Jadi deret Taylor dari fx 1 per 1 dikurang x kuadrat sama dengan 1 dikali x pangkat 0 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2x kuadrat per 2 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Sehingga didapat 1 ditambah 0 ditambah x kuadrat ditambah 0 ditambah dan seterusnya. Jadi dapatlah deret Taylornya 1 ditambah x kuadrat ditambah dan seterusnya. Itulah dari deret Taylor dari fx yaitu 1 per 1 dikurang x kuadrat, maka dapatlah deret Taylornya 1 ditambah x kuadrat ditambah dan seterusnya. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari yang A yaitu PX sama dengan 2x ditambah E pangkat min x. Yang B-nya PX sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kita selesaikan yang A pertama, yaitu dimana PX sama dengan 2x ditambah E pangkat min x. Jadi untuk penyelesaian ini sama dengan 2x ditambah 1 dikurang x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Kemudian 1 ditambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga 1
1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3X 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi untuk barisan fungsi pembangkit biasa, maka Pxn sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Jadi dapatlah barisannya itu Bn sama dengan 1,1,1 per 2 faktorial, min 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk barisan fungsi pembangkit eksponensial. Jadi Qxn sama dengan A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi barisannya yaitu Cn sama dengan 1,1,1, min 1 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bagian B, di mana Px-nya sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jadi untuk penyelesaiannya kita buat barisan. Untuk barisan fungsi pembangkit biasa, maka Pxn sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Jadi barisannya sama dengan 3,3,3,3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk barisan fungsi pembangkit eksponensial, mana Qxn sama dengan A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Kemudian dapatlah barisannya yaitu Cn sama dengan, yang pertama yaitu A0-nya sama dengan 3, A1 sama dengan 3, A2 dikali X kuadrat per 2 faktorial sama dengan 3x kuadrat, maka A2-nya sama dengan 6. Kemudian untuk A3 sama dengan A3 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 3x pangkat 3. Jadi A3-nya sama dengan 18. Maka dapatlah untuk barisannya yaitu Cn sama dengan
3,3,6,18 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, yang mana soalnya tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan Bn sama dengan 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Jadi untuk penyelesaiannya, maka Px sama dengan sigma dari n sama dengan 0 tak hingga An x pangkat n. Maka sama dengan 0 x pangkat 0 ditambah 0 kali x ditambah 0 kali x kuadrat ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1 dikali x pangkat 4 ditambah 1 dikali x pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 dan seterusnya. Kemudian 1 ditambah x kuadrat tambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah dan seterusnya, maka dikurang 1 ditambah x kuadrat. Nah, kemudian 1 per 1 dikurang x dikurang 1 ditambah x kuadrat 1 dikurang x dibagi 1 dikurang x. Jadi kita sederhanakan, maka 1 dikurang x pangkat 3 per 1 dikurang x. Jadi x pangkat 3 per 1 dikurang x. Jadi bentuk sederhana dari fungsi pembangkit biasa yaitu barisan 0,0,0,1,1,1 yaitu ini, yaitu x pangkat 3 per 1 dikurang x. Selanjutnya yaitu soal yang ke-7, mana soalnya tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit eksponensial dari barisan Bn sama dengan 3,1, 3,1, 3,1 dan seterusnya. Jadi untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa barisannya tadi yaitu 3,1, 3,1, 3,1 dan seterusnya. Kemudian berarti yang ditanya itu ini yang diketahui. Kemudian yang ditanya yaitu Px. Jawab. Nah, sama kayak tadi, tapi soal nomor 7 yaitu fungsi pembangkit eksponensial. Maka Px sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga An x pangkat n per n faktorial sama dengan 3 ditambah 1 dikali x ditambah 3 dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 dikali x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi
3 ditambah X ditambah 3 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu 3 ditambah 3X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Kemudian ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi 3 X tambah min X bagi 2 ditambah X dikurang pangkat min X per 2. Jadi kita jabarkan 3E pangkat X ditambah 3E pangkat min X ditambah X dikurang E pangkat min X dibagi 2. Jadi 4E X ditambah 2E pangkat min X per 2. Jadi dapatlah 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Jadi bentuk sederhana dari fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 3,1, 3,1, 3,1 dan seterusnya adalah 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Dengan soalnya, ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga yang A-nya tidak ada kotak yang kosong dan yang B, 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Nah, untuk penyelesaiannya kita selesaikan yang A dulu, yaitu tidak ada kotak yang kosong. Jadi, karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak. Maka, kita buat PX sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya pangkat 5. Kemudian, 1 per 1 dikurang X pangkat 5. Selanjutnya, X pangkat 5 mana R sama dengan 0 sedemikian hingga 5 ditambah R dikurang 1 R. Nah, X pangkat R. Kemudian R sama dengan 0 sedemikian hingga 5 ditambah R dikurang 1 R X R tambah 5 jadinya. Kemudian sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda, demikian hingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah, jadi X 89 sama dengan X R ditambah 5. Jadi 89 sama dengan R ditambah 5, dapatlah nilai R-nya 84.
Kemudian sama dengan 84 ditambah 4, 84. Nah, kita jumlahkan berarti 88, 84. Kemudian kita gunakan rumus faktorial dikali 87 dikali 86 dikali 85 dikali 84 faktorial dibagi 4 faktorial 84 faktorial. Ini kita coret. Nah, dari hasil ini dapatlah nilainya yaitu 2.331 2.331.890 cara. Nah, inilah bahasan yang A. Kemudian yaitu bagian yang B. 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui karena 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Jadi sehingga PX-nya sama dengan X pangkat 10 ditambah X pangkat 11 ditambah seterusnya pangkat 3 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah dan seterusnya dikuadratkan. Nah, seterusnya yaitu X pangkat 30 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya pangkatkan 3, lalu 1 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah seterusnya dikuadratkan. Nah, kita jabarkan menjadi X pangkat 30 1 dikurang X pangkat min 3 1 dikurang X pangkat min 2. Jadi X pangkat 30 1 dikurang X menjadi pangkat min 5. Kemudian X pangkat 30 sigma dari R sama dengan 0, demikian hingga R ditambah 5, tadi kan 5, R ditambah dikurang 1, R. Kemudian X pangkat R. Jadi R sigma R sama dengan 0, sedemikian hingga 4 ditambah R X R ini berarti tambah 30. Jadi sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan X pangkat 89 ini, maka dibutuhkan R sama dengan 59. Sehingga 4 ditambah 59. Jadi ini 63, 59 sama dengan 63 dikali 62 dikali 61 dikali 60 dikali 59. Kita menggunakan rumus faktorial ini 4 faktorial 59 faktorial. Ini kita coret. Nah, hasil ini dapatlah 14.295.960 dibagi dengan 24. Jadi dapatlah 5.900. Dapat hasilnya yaitu 595.665 cara. Nah, dapatlah hasilnya yaitu
untuk pembahasan yang bagian B. Selanjutnya yaitu kita membahas soal nomor 9. Tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga yang A-nya, tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Yang B-nya tidak ada kamar yang kosong. Untuk penyelesaiannya, kita selesaikan yang A, yaitu untuk tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Maka PX sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial, berarti 80 pangkat 80 sama dengan X 1 ditambah X per 2 faktorial pangkat 80. X pangkat 80 1 ditambah X per 2 faktorial pangkat 80. X pangkat 80 sigma K sama dengan 0 sedemikian hingga 80 K X 2 faktorial K. Kemudian X pangkat 80 sigma K dari sama dengan 0 sedemikian hingga 80 K. Jadi X pangkat K 2 pangkat K. Nah, untuk kemudian sigma K sama dengan 0 sedemikian hingga 80 K 1 per 2 pangkat K. X pangkat K ditambah 80. Kemudian sigma K sama dengan 0 sedemikian hingga 80 K 1 per 2 K K ditambah 80 faktorial dibagi K tambah 80 faktorial X pangkat K ditambah 80. Kemudian sigma K sama dengan 0 sedemikian hingga 80 K setengah K K ditambah 80 faktorial X K ditambah 80 dibagi K ditambah 80 faktorial. Jadi K sama dengan 0 sedemikian hingga 80 K 1 per 2 pangkat K K ditambah 80 faktorial dibagi 2 pangkat K. Jadi X K pangkat 100 dibagi K ditambah 100 faktorial. Nah, itulah pembahasan soal bagian A nomor 9. Kemudian poin B nomor 9. Tidak ada kamar yang kosong. Jadi untuk PX-nya sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya dipangkatkan 80. Nah, jadi 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya min 1 pangkat 80. Jadi E pangkat X dikurang 1 pangkat 80. 80 0. Kemudian E pangkat 80X dikurang N di 1. E pangkat 80X berarti 79X ditambah min 1 pangkat K
80K pangkat kali E pangkat X 80 dikurang K ditambah dan seterusnya min 1 pangkat 80 80. Kemudian untuk 0 kecil sama dengan K, kecil mana K sama dengan 0 dan kecil sama dengan N, koefisien X pangkat N per N faktorial dalam E pangkat X N dikurang K adalah N dikurang K dipangkatkan N. Maka koefisien X pangkat N faktorial dalam PX adalah sigma K sama dengan 0 sampai 80 min 1 pangkat K 80 ininya yaitu K, jadi 80 dikurang K dipangkatkan N, jadi banyaknya cara yang dimaksud adalah sigma K sama dengan 0, 80, min 1 pangkat K, 80 K, 100 dikurang K pangkat N. Nah, itulah hasil dari pembahasan nomor 9.B. Itulah pembahasan materi mengenai matematika diskrit, yaitu materi prinsip inklusi, eksklusi, dan fungsi pembangkit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.